Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, kajian akidahnya kita sambung lagi setelah Idul Fitri barangkali ya. Kalau begitu hari ini kita pakai materi judulnya puasa Ramadan. Jaminan Allah menuju surganya. Bapak-bapak dan ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ibadah, dan Allah akan menjamin ampunan-ampunannya dan dimasukkan ke dalam surga. Salah satu ibadah yang antarkan manusia ke dalam surga yaitu yang melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini manfaatnya akan kita temui dalam setiap kehidupan kita. Saat kehidupan kita dalam keadaan kesusahan yang perlu bantuan, pahala puasa itu akan mengalir memberikan syafaat kepada baik di dunia, alam kubur, di padang mahsyar, sampailah kita nanti dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, puasa ini memang jaminan yang sangat luar biasa. Pertama kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini khususnya adalah beribadah saja. Tidak ada tujuan yang lain. Beribadah. Sebagaimana dia berfirman surat Adz-Dzariyat ayat 5. A'udzu wama wal tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin wa ana ma'ahu idza dzakarani dzakartu wa in dzakarani dzakartu khairim hum tafaqai. Lihatkan aku ikut persangkaan hambaku saja. Dalam hadis yang lain, kalau hambaku berprasangka baik, maka aku pun berprasangka baik. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk, aku pun seperti anak. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan kita banyak dan berprasangka baiklah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pengampun, saat Allah mengampuni. Prasangka baik. Jangan sampai berprasangka buruk. Kalau kita berprasangka apapun seperti jika seorang doa, maka salah satu adab doa itu adalah berprasangka baik. Oh, Allah pasti mengabulkan. Ud'u astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan doa kamu. Doa kelak di dalam kubur kita, doa di padang mahsyar, doa diselamatkan dari api neraka, hingga doa kita dimasukkan ke dalam surga. Ketika kita berpuasa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ini diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini suka merenung, menyalahkan diri sendiri, kok doaku ini enggak terkabul-kabul sampai sekarang. Aku sudah ingin punya rumah begitu ya, tapi enggak selesai-selesai
sekitar 5 tahun begitu. Orang kok gampang banget punya rumah, punya mobil, jabatan dan lain sebagainya. Doa itu belum terkabul, mungkin ada sebab-sebabnya. Dan kadang-kadang doa itu memang sengaja disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang kelak akan kita petik di yaumil akhir. Pahalanya di situ. Atau kadang-kadang ditahan untuk kemaslahatan. Ya. Contoh misalkan ada 3 orang, saya, Pak Taufik, Bapak siapa, Pak Fulan gitu kan, nyalon jadi wali kota Bekasi, gitu kan, wali kota Bekasi. Semuanya berdoa kan, Allah jadikan. Kira-kira 3 jadi enggak ya? Nggak mungkin ya, yang jadi 1 ya, yang jadi 1. Padahal kita berdoa juga ya, berdoa juga. Kenapa yang 2 nggak jadi, yang 1 jadi? Allah Maha tahu. Mungkin kalau yang kedua itu jadi nanti berbahaya. Dan maaf, mungkin banyak korupsi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang ketiga nggak jadi mungkin begini, Allah Maha tahu. Jadi Allah selamatkan. Yang 2 dan 3 nggak jadi itu biar agamanya lebih selamat. Bahwa semua ada hikmah. Jadi 3-tiganya nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 saja yang dijadi. Jadi ketika kita berpuasa, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lagi, karena banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Karena dari yang kita baca ini seakan-akan Allah ingin memastikan bahwa hambanya yang berpuasa itu betul-betul bersih dari dosa. Sehingga kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak punya kesalahan, tidak punya kecacatan dan tidak punya kekhilafan. Sehingga di hadapan Allah semuanya hasanah, kebaikan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman, penuh yakin, penuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, wa ihtisaban, dan senantiasa mengharapkan ampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosanya yang telah lalu diampunkan. Barangkali hari ini ada umurnya yang 70 tahun ya. Ada yang 60 tahun, ada 50 tahun dan lain sebagainya yang sudah balik ya. Yang dulu barangkali telah meninggalkan perintah-perintah Allah ya. Meninggalkan melakukan larangan-larangannya, melanggar perintah-perintahnya. Sepanjang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memohon ampun kepadanya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa tersebut. Ya. Inilah yang puasa. Dulu para sahabat Rasulullah SAW itu, kalau kita perhatikan, dosa yang mereka lakukan sebelum masuk Islam itu jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Ya. Hampir semua sahabat yang belum masuk Islam, Abu Sufyan misalnya, mertuanya Nabi, tapi musuhi Nabi hampir 17 tahun, bukan hanya ucapan, bukan hanya omongan kita, tapi perang di medan perang ingin membunuh Nabi. Ada mungkin bapak-bapak kenal namanya Abu Jahal ya, terkenal sekali namanya Abu Jahal ya. Fir'aun yang umat Islam pada zaman Nabi. Punya putra namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ini juga dahsyat permusuhannya dengan Rasulullah SAW dari anaknya. Pertama karena bapaknya melawan Nabi, ya dia sombong penuh. Kedua, musuhnya bertambah lagi apabila ketika bapaknya mati di perang Badar. Semakin banyak dendamnya. Panjang hidup dendam. Bagaimana caranya? Tidak ada kata tidak dendam. Ya. Terakhir kali Fathu Mekah, Nabi Muhammad memberi amnesti, ampunan. Nah, termasuk Ikrimah ini orang ketemu di mana saja bunuh dia, karena dosanya terlalu besar. Banyak sekali telah dibunuh
Akhirnya dia lari. Setelah lari meninggalkan Mekah, ingin hijrah, ingin ke Yaman naik kapal. Istrinya sudah masuk Islam dan mohon kepada Nabi minta jaminan keamanan kepada suaminya. Ya, aman. Dikejar-kejar sampailah ketemu diberitahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membunuh orang yang masuk agamanya. Ya. Akhirnya kamu aman. Akhirnya bertemulah dengan Rasulullah SAW. Ya Muhammad, apa yang kau ajak? Aku mengajak engkau supaya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, mengerjakan sholat, berbuat baik dan lain sebagainya. Demi Allah, engkau telah mengajak kami kepada kebaikan. Ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Doakanlah kepada Allah setiap jalan, setiap usaha, daya dan pikiran yang selama ini aku memusuhi Allah dan Rasulnya dan umat Islam agar diampuni. Ya. Masuk Islam sudah mengampuni semua kesalahan-kesalahan. Nah, itu dosa-dosa besar. Allah tidak menghitung lagi asal kita bertobat. Begitulah orang yang berpuasa Ramadan. Dosa-dosa kita, jangan takut dengan dosa kita. Ya. Ampunan Allah jauh lebih luas. Yang ketiga yang menarik lagi adalah satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang artinya, aku ini ikut persangkaan hambaku saja. Di dalam hadis yang lain, kalau hambaku berprasangka baik, maka aku pun berprasangka aku baik. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk, aku pun seperti itu juga. Ana inda dhanni abdi bi. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan kita banyak berdoa dan berprasangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima tobat, Allah memberi rezeki, Allah mengabulkan semua doa, semua berprasangka baik. Jangan sampai berprasangka buruk. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah pun seperti itu. Maksudnya begini, ketika seorang berdoa, ya, maka salah satu adab doa itu adalah berprasangka baik. Kalau Allah pasti mengabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan doa kamu. Ini bedanya umat Nabi Muhammad SAW dengan umat selain umat Nabi Muhammad. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad, doa-doanya itu yang dikabulkan langsung adalah para rasulnya, para nabinya. Tapi ketika umat Nabi Muhammad, enggak, siapa saja umatnya. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kamu. Astajib lakum maksud. Itu tadi kita perlu bersabar, husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Contoh kita berdoa, kita rumah bagus. Misalnya kita sholat tahajud itu kan di antara pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktunya pahalanya luar biasa. Kalau istana pun kayak istananya Raja Salman kali, istananya raja-raja Inggris yang gede-gede gitu. Coba kalau kita berdoa, Allah mau kasih istana itu misalnya, kira-kira mau taruh di mana itu istana? Tanahnya aja belum punya kan begitu. Jadi kita simpan. Allah nanti akan berikan istana itu ya di akhirat. Nah ini ana inda dhanni abdi bi. Dalam sebuah asar, ya, dalam sebuah asar, ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa sudah berabad-abad lalu. Berabad-abad. Namun selalu di dalam neraka itu dia juga istilahnya zikir, tobat lah begitu ya. Kalau tobatnya
di dunia sebentar diampunkan, kalau di neraka berabad-abad, berabad-abad. Akhirnya hamba tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat tentunya, disuruh keluar, ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya keluarlah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, bagaimana tempat yang kamu dapati di neraka itu? Ya Allah, tempat yang buruk, tempat yang busuk, tempat yang kurang, yang jahat, tak tahan aku. Ya bilang gitu. Akhirnya ya sudah, kembalilah lagi kamu ke neraka. Ketika berjalan itu, pertengahan dia menoleh ke belakang. Akhirnya disapa lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu menoleh ke belakang? Saya menoleh ke belakang tadi adalah saya sudah berprasangka baik kepada Engkau ya Allah. Ketika Engkau memanggil aku keluar dari neraka ini, saya berprasangka aku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka lagi. Nah ini kok mau dimasukkan ke neraka lagi? Akhirnya hamba tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi dimasukkan ke neraka, tapi dimasukkan ke dalam surga. Karena ana inda dzanni abdi bi. Aku ini sih menurut persangkaan hambaku saja. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa, khususnya kelak di bulan Ramadan, dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan yang membahagiakan dan bisa kita rasakan kelak, maksudnya kelak ini bulan Ramadan yang akan datang itu ya, bahwa janji Allah sudah bisa kita rasakan di dunia. Nabi kita bersabda seperti ini, Allah Ta'ala, maksudnya hadis qudsi, lis-shaimi farhatani idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya Allahu fariha bi shaumihi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Ini hadisnya jelas. Ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan